Bang, bisa dijelasin nggak Bang, hari ini kedatangannya melaporkan siapa? Baik, terima kasih teman-teman media. Hari ini kami dari kantor hukum Reels dan rekan yang beralamat di Tebet mendampingi pelapor saudara Johan dalam perkara ujaran kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh akun YouTube, live streaming dari TikTok yang di streamingkan ke akun YouTube Benteng 77 yang diduga dilakukan oleh saudara inisial AG. Penistaannya itu boleh dijelaskan Pak? Penistaan itu dalam channel YouTube-nya itu menyampaikan, ada bahasanya menyampaikan bahwa salah satunya Nabi Muhammad itu takut air kalau berak. Ya. Kemudian ada juga bahwa Nabi Muhammad itu mengatakan tukang kawin dan jual beli manusia human trafficking. Itu beberapa bagian dari yang disampaikan dalam akun YouTube tersebut. Jadi pasal yang kami laporkan adalah pasal pelanggaran Undang-Undang IT, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 terkait pasal 28E dan pasal junto pasal 45, juga Undang-Undang KUHP pasal 156. 156. Ya, itu yang kita laporkan terhadap terduga atau terlapor yang kita sampaikan pada SPKT pada malam hari ini. Dalam laporan itu bahwa alat bukti apa aja? Alat bukti yang kita sampaikan ke penyidik adalah print out dari channel YouTube yang menyampaikan ujaran kebencian. Awal mulanya Bang, mungkin bisa ceritakan sampai akhirnya menemukan adanya. Nah, mungkin itu bisa langsung di pelapornya, tapi kami laporkan peristiwa ini peristiwanya pada tanggal 28 Oktober 2024. Klien kami, saudara Johan, menemukan akun YouTube tersebut, dia menonton akun itu, menemukan ujaran kebencian terhadap agama Islam, khususnya terhadap Nabi Muhammad SAW. Itu yang dia dapat, dia nonton. Ini pelaporannya dari satu lembaga atau dari perorangan? Dari mewakili lembaga, dari Pak Johan. Lembaganya apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Apologet Islam Indonesia, DPW Jabodetabek, alhamdulillah telah melaporkan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Agatha dengan akun 77 ya. Benteng 77. Akun YouTube. Akun YouTube 77. Alhamdulillah barusan sudah kita selesaikan pelaporannya. Semoga nanti kita berlanjut ke tahap berikutnya. Harapannya mudah-mudahan dengan pelaporan ini tidak ada lagi namanya penista-penista, dan ini sebagai efek jerak. Kita pengen adem ayam di NKRI ini. Oke, itu dulu dari saya. Silakan. Dari pihak pengurus. Dari pengurus API Ada? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mewakili dari API Jabodetabek, mendapat mandat dari API Pusat untuk melaporkan hal ini yang dilakukan oleh Pak Johan agar hal-hal penistaan agama yang dilakukan di media sosial tidak terjadi lagi karena meresahkan toleransi umat beragama. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depannya akan ditindaklanjuti dan tertangkapnya saudari Agatha ini sebagai efek jerah. Pak, ini kan saya lihat nih dari API ya, ini kan sekarang lagi riuh nih, lagi rame saling lapor. Apakah ini karena timbulnya saling lapor itu jadi pada saling lapor ini, atau memang udah meresahkan banget si Agatha itu? Dilihat dari video yang kita berikan ke pengawas, memang penistaan terhadap Nabi Muhammadnya sudah keterlaluan, bahwa Nabi Muhammad menjual manusia, Muhammad itu tukang kawin, takut sama air. Itu hal yang tidak pantas dilakukan sama umat beragama. Bisa dilihatin Pak? Ini LP-nya. Iya, LP-nya.
Oke, terima kasih semuanya. Aman? Alhamdulillah aman. Oke Pak, ini Bapak dari pengacara ini apa yang terus Bapak juga mau melaporkan apa, dan yang paling penting itu tindak lanjut setelah laporan ini apa? Harapan kami setelah laporan ini berjalan, kita akan meminta pihak kepolisian, dalam hal ini penyidik yang menangani perkaranya nanti, untuk segera melakukan penyelidikan terhadap perkara laporan dugaan tindak pidana penistaan agama ini yang kami laporkan pada malam hari ini. Harapan itu tentunya ada di pundak penyidik nanti yang akan melakukan tindakan-tindakan penyelidikan terhadap laporan yang kami lakukan pada malam hari ini. Oke, Pak, kalau yang Bapak lihat dari berita acaranya yang tadi Bapak buat itu, menurut para pengacara, apakah memang sangat pantas untuk kena pasal yang Bapak berikan? Setelah dianalisis oleh pihak penyidik penerimaan laporan bagian analisis, sementara dianggap cukup terpenuhi unsur pasal yang kita laporkan. Apa itu? Pasal penistaan agama terkait masalah ras ya, terkait menghujat terhadap Nabi Muhammad SAW, yang poinnya mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tukang kawin, menjual budak, atau dalam bahasanya trafficking, human trafficking. Kemudian ada juga ujaran yang mengatakan dugaan itu yang dilakukan bahwa Nabi Muhammad itu kalau takut sama air kalau berak. Nah ini kan kami anggap ujaran-ujaran semacam ini tidak perlu dilakukan oleh umat lain atau siapapun, karena ini menyangkut akidah daripada umat muslim yang ada di Indonesia. Ini cukup membuat resah, membuat suasana tidak baik, sehingga tidak menimbulkan tidak kondusif di lingkungan antar umat beragama kalau dengan hal yang semacam ini. Baik, terima kasih. Terima kasih. Boleh foto dulu sekali, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Selamat buat Agatha ya, atau Afrida Magdalena Lumban Gaul, atas viralnya dirinya, atas terkenalnya dirinya, sehingga saya rasa keluarganya akan bangga dengan Afrida Magdalena ini. Sesuai seperti yang dia inginkan, menjadi garda terdepan dari para laskar Polycarpus, menjadi orang nomor satu yang menghujat agama Islam di Indonesia, makin dekat dengan cita-citanya. Jadi kita tahu di Indonesia ini teman-teman, banyak sekali Polycarpus yang terus menghujat menista agama Islam. Terus teman-teman, kita sudah mengenal Paul Jang, Saifuddin, Osman bin Sunet, sang penggugat, Dewi Bulan, Sofiatul teman-teman, banyak sekali Polycarpus ini. Dan sekarang di tahun ini kita mengenal yang namanya Agatha alias Afrida Magdalena. Kita mengenal dia, tetapi rakyat Indonesia masih banyak yang belum mengenal Afrida alias Agatha ini teman-teman. Masih banyak yang nggak kenal Agatha. Bisa dibilang kalau kalian tanya dengan masyarakat, kalian kenal nggak dengan Agatha? Atau Saifuddin, atau Paul Jang, yang mana yang lebih dikenal? Biasanya orang akan bilang lebih kenal Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim lebih dikenal oleh masyarakat. Itulah yang membuat Agatha termotivasi teman-teman. Nampaknya dia termotivasi untuk mengalahkan senior-seniornya, untuk menjadi penghujat Islam nomor satu di Indonesia. Itulah kenapa belakangan ini dia rajin sekali. Dia rajin sekali membuat konten-konten live menghujat agama Islam. Ya mungkin nggak mau kalah juga dengan Rudi Simamora yang baru-baru ini naik daun teman-teman. Yang lagi viral, lagi terkenal. Ya kita tahu Rudi Simamora ini kan lagi terkenal teman-teman. Karena meminta tolong kepada Pak Polisi sambil nangis-nangis. Tolong Pak kan gitu. Ya, saya rasa nggak usah saya putarkan lagi, kalian sudah tahu lah. Ya, kalian sudah tahu. Dan
Ya mungkin Agatha nggak mau kalah teman-teman. Sehingga ya dia harus bersyukur kalau teman-teman ya tulis YouTuber Agatha teman-teman. Silakan kalian ketik di Google YouTuber Agatha. Sekarang dia muncul. Ya, muncul beritanya semua teman-teman. Lihat nih ya. YouTuber Agatha of Palermo dipolisikan atas kasus dugaan penistaan agama. Ya. Wih, tap-tap layar guys. Tap-tap layar, tap-tap guys. Tap-tap. Lucu juga foto yang dipakai. YouTuber Agatha of Palermo dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penistaan agama karena menghina Nabi Muhammad SAW dalam kontennya. Laporan Agatha terregister pihak Polda Metro Jaya dengan nomor LP, ya ini teman-teman ya, kalian bisa baca sendiri. Kuasa hukum API, Rusdin Ismail mengatakan Agatha diduga telah melakukan penistaan agama dengan menghina Nabi Muhammad SAW berdasarkan video yang diunggah di salah satu akun YouTube. Apa yang dilakukan Agatha dalam penistaannya di dalam channel YouTuber, ada bahasa yang menyampaikan bahwa salah satunya Nabi Muhammad itu takut air kalau berak ya, kata Rusdin kepada wartawan di Polda Metro Jaya Jumat malam 1 November 2024. Ya, dan masih banyak teman-teman, kalian bisa search ya. Kalian bisa search seperti yang saya tulis ini, YouTuber Agatha ya, atau Agatha saja sama akan muncul ya. Detik di Detik News. Ya, ini. Terus ada Liputan 6. Ya, Liputan 6. Kalian bisa baca juga. Terus ada ini Tribun. Ya, ada FIFA. Ya, Vivaco, CNN Indonesia. Ya, ada CNN juga, lihat nih, diduga hina Nabi Muhammad, YouTuber Agatha dipolisikan. Kompas, ya, Kompas tidak ketinggalan tentunya. YouTuber Agatha of Palermo dilaporkan polisi karena dugaan penistaan agama. Dan masih banyak lagi ya berita-berita yang lain. Tadi saya lihat ada berita Indonesia juga, ya, MSN juga masuk, Jawa Post juga masuk, dan masih banyak lagi. Ya, masih banyak lagi surat kabar lainnya yang ikut meramaikan, ya, ikut memberitakan tentang Agatha ini teman-teman. Jadi selamat buat Agatha yang sudah terkenal saat ini. Ya, selamat, kita harus ucapkan selamat buat Agatha tentunya, ya, karena sedang naik daun teman-teman. Dan saya rasa prestasi ini tidak bisa, ya, tidak bisa dianggap remeh. Ya, ini adalah prestasi besar buat Agatha. Terus apa sih, ya, apa sih yang akan terjadi teman-teman? Kalau menurut saya ya, ini prediksi saya sekali lagi, menurut saya bentar lagi Agatha akan makan tak sedap, tidur pun tak sleeping, itu yang pasti. Ya, makan tak sedap, tidur pun tak sleeping, dan ini sudah mulai ditunjukkan dengan tidak berani muncul live. Jadi kita dari kemarin menunggu munculnya Agatha di live. Dan ternyata nggak ada teman-teman. Bahkan saya lihat banyak sekali Laskar Polycardus yang bilang, mana Agatha, kami butuh Agatha gitu kan. Kami butuh Agatha untuk menghujat agama Islam, untuk melampiaskan kekesalan kami, untuk melampiaskan kebencian kami. Tetapi Agatha tidak muncul, teman-teman. Agatha tidak muncul. Ini yang mengecewakan Laskar-Laskar Polycardus ini. Kemana Agatha? Kan begitu. Kemana Agatha? Nah, jadi Agatha sedang ditunggu oleh Laskar-Laskar Polycardus. Terus, ini pasti ada sebagian teman-teman Kristen yang baru nonton. Ya, mungkin banyak teman Kristen yang nggak tahu siapa itu Agatha, karena mungkin mereka dapat informasi bahwa Agatha ini pembela iman. Di sini kembali saya luruskan, Agatha bukanlah pembela iman Kristen. Dia tidak pernah menjadi pembela ataupun apologet Kristen. Enggak ya, dia bukan apologet Kristen, tapi dia Polycardus, teman-teman. Dia menghujat agama Islam di live-nya, bukan memberitakan Injil, bukan membela iman Kristen, enggak. Dia tidak melakukan itu. Jadi kalau ada yang bilang dia pembela iman Kristen, kalian salah besar. Silakan dicek. Ya kan, silakan dicek. Kalau kalian bilang, contoh Tante Louis, Didit Yuli, ya, termasuk Pendeta Andre Tungtung, saya masih labeli mereka pembela iman Kristen. Demian ya, itu bela iman Kristen. Walaupun ada 20% menyerempet Islam, tapi 80%-nya membela kekristenan. Kalau mereka enggak, 80% hujat Islam, 20% bela kekristenan. Bela kekristenan. Supaya apa? Pencitraan. Karena mereka menumpang nama Kristen. Mereka butuh pencitraan tersebut. Dan sebagai bukti saya lampirkan ya, contoh-contoh hujatan yang dilakukan oleh Agatha.
Loh, ya sama. Surga bidadarimu itu juga saya nggak yakin. Kenapa? Nggak ada yang tahu. Belum ada yang keluar dari neraka. Iya dong. Belum ada yang keluar dari neraka. Terus naik ke surga. Terus dapat bidadari. Kok yakin? Sama Ya, kata-kata dusta yang nggak terbukti itu. yakin sih ajaran saya. Kenapa? Saya yakin ajaran saya. Yakin. Harusnya begitu saya bilang, Bang, di sini ada susu. Yakin dong. Oh, ngapain yakin? Itu Loh. air tua gitu. Loh, harusnya kamu yakin aku ini orang baik-baik yang ngasih tahu ini susu. Aku nggak mungkin bohong. Tobat. Ya justru aku tuh lebih nggak percaya di sorgamu itu ada 72 bidadari seperti yang dinarasikan nabimu Muhammad. Wong dia aja kerjaannya kawin, terus dia Ya, itu mukanya asem. Gimana? Ya, Kamu harusnya lebih percaya sama aku dong. itu Aku nih orangnya baik-baik. Aku nggak Mana? pernah menggauli budak di ranjang suamiku. Aku nggak pernah nikah sama orang buta. Harusnya kamu lebih yakin sama aku dong. Tapi pernah jual diri kah? Enggak pernah juga. Nah, Nabi kau suka jual budak. Gimana dong? Dia malah punya usaha jual beli orang. Ini human trafficking. Mau aku tunjukkan datanya? Tobat lah, Mbak. Tobat. Coba, harusnya kau lebih percaya sama aku. Aku itu biasanya itu jual donat, jual asinan. Nggak pernah aku jual orang. Coba. Sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Maka saya katakan ini adalah holik dalam zatnya. Kalam dalam zatnya itu pasti holik. Tidak mungkin sesuatu yang makhluk melekat pada zatia Allah. Ya, jadi apa yang melekat pada Allah itu pasti Allah. Sifat-sifat Allah itu pasti Allah. Itu. Jadi sama seperti Allah kami, yaitu Bapa, dia memiliki firman dan roh. Firmannya itu Allah, rohnya itu Allah. Maka Allah kami Tritunggal, 3 keberadaan yaitu Bapa, Firman, dan Roh. Itulah Allah yang satu dengan 3 realitas, dengan 3 keberadaan. Namun kalau di dalam iman Islam dikatakan Allah dengan 20 zatnya. Ya, pada tahu anak-anak 20 zat Allah, 20 sifat Allah? Tahu kan 20 sifat Allah? Sifat Allah itu bukan diciptakan. Ya, jadi Allah kalian itu 20 tunggal. Ya, 21 tunggal. Kita Tritunggal sayang. Ya, ngerti ya, Rakazuki ya, kakek tua ya, dokter Bloon. Najis. Sorry. Jangan disamakan. Karena Allah kami tidak pernah mengutus yang namanya Muhammad. Tahu kan? Allah kami tidak pernah mengutus nabi yang seperti demikian. Jangan disama-samain. Yang ngemis banget ya. Jangan nebeng. Jangan ngemis. Jijik, ngerti? Ngerti tahu jijik? Najis. Beli lebih najis dari kotoran babi bagi kami. Itu kalau mau mengalahkan Allah kalian, alahkan aja. Kami tidak mau. Ya, ingat teman-teman Kristen, jangan mau disama-samakan Allah kita. Allah kita tidak pernah menyuruh An-Anfal ayat 12. Nggak ada itu. Motong-motong leher ini. Kafir. Lu nggak capek on cam pakai yang ini? Nggak tahu gue, entah yang mana pun ini yang on cam. Yang house aja. Ini kan Pertama ya, dari umur 40 dia menyembah Allah. Umur 0 sampai 9, sampai 39 dia mengatakan dia menyembah Allah. Berarti kesimpulannya adalah Allah sama dengan Hubal. Lah itu cacatnya. Itu cacat otak atau benar? Karena apa? Karena dia tidak membantah Muhammad yang dibesarkan oleh kakeknya penyembah Hubal adalah Allah, dan umur 0 sampai 39 dia tetap mengakui itu adalah Allah. Artinya itu Allah adalah Hubal. Terima kasih. Thank you Pak, ini baru benar, logika Anda mantap Pak. Anda sudah mengakui bahwa Hubal adalah Allah. Silakan Pak, terima kasih. Kita nggak maksain ya, biarkan yang
menonton yang menilai. Daripada terlalu lama di ajaran sesat, Pak, mending tinggalkan, Pak. Penyempurna pagan. Pra, lu nggak curiga dari hadis yang gue tunjukin? Si Zaid kan bilang, gue nggak mau sama sembelihan yang tidak disebut dengan nama Allah, kan, betul? Nah, padahal Islamnya kan belum ada tuh. Islam Nah, belum ada. kalau lu jeli, Bang, Berarti- itu kan dalam hadis tadi dikatakan sebelum Nabi menerima wahyu, betul ya? Betul. Tapi kenapa Zaid bilang aku tidak mau memakan sembelihan dari sembelihan berhala dan tidak disembelih dengan nama Allah? Loh, Paling logis, Ayo, paling logis gimana? lagi. Berarti Pak, sesembahannya bukan Allah waktu itu. bukan. iya, bukan. Kalau gue curiganya, berarti Allah itu udah ada. Jadi Muhammad ini betul dia pagan, si Zaid ini mungkin pengikut agama sebelumnya, bisa jadi. Tapi yang saya tangkap gini ya Pak Prof ya. Memang si Muhammad ini ya, Nabi nomor punggung 25 ini punya kebiasaan mengklaim sesuatu itu menjadi miliknya gitu. Contoh ya, gereja aja disebutnya masjid. Dia memang benar-benar mau mentauhidkan, menyatukan Allah itu. Semua jadinya pokoknya itu. Hubal itu sama dengan Allah, orang Kristen juga sama dengan Allah, semua mau disamakan gitu. Tapi kita kan kagak mau kan? Betul. Bener kan? Dia tuh mau menyamakan. Tuhannya Musa adalah Allah. Tuhannya Abraham adalah Allah. Hubal adalah Allah. Tuhannya orang Kristen, Nasrani, semua dibilangnya Allah. Memang dia niatnya memang mau menyatukan. Menyatukan semuanya Tuhan itu. Nah, enak aja. ini yang gue senang dari si Agatan. Kesimpulannya ada nih. Berarti Iya, memang idenya mau nyatuin semua. mau itu. nyatuin semua. Makanya tauhid itu kan kesatuan. Sekalian diikat dong itu. Tapi cocok itu. Siwa ikat juga Pak. Ayo Pak, satu. Mending dipikirin, Fokus Pak, itu, Bu. ajarannya mending. Besar tuh, yang semua channelnya itu menghujat Islam, menghujat Nabi Muhammad. Orang Jakarta nih, terang-terangan. Apakah kita diam atau tidak? Nasihati sudah, dengan cara wajadilhum billati hiya ahsan sudah, dengan cara lapor ke pihak berwajib sudah semua. Tapi tetap setiap malam mereka itu menghina, menghujat, sehingga betul kata Allah, walam tarda ankal yahud walam nasara hatta tattabi'a millatahum. Di dalam surah An-Nisa ayat 140 Allah mengharamkan kita duduk dengan mereka hatta yahudu fi hadithin ghairi, sampai mereka membicarakan omongan lain. Ketika mereka menghina Islam, maka kita haram duduk dengan mereka. Tapi mau tidak duduk bagaimana? Setiap malam mereka melive-kan, banyak yang nonton, dan yang komentar itu dari golongan mereka ini semuanya mendukung. Ya, pulangkan saja Islam ini ke Arab. Iya, kita diam. Maka Al-Fakir dari Apologet Islam Indonesia mengajak kepada teman-teman, mungkin teman-teman ada yang paham hukum, mungkin teman-teman ada yang lawyer istilahnya ya, pengacara. Maka Al-Fakir meminta bantuan, ayo kita bareng-bareng laporkan kepada pihak yang berwajib sesuai. Jadi jahidul musyrikin kata Rasulullah, yang pertama bi amwalikum atau bi anfusikum atau bi alsinatikum, lakukan seminimal mungkin. Yang kita bisa, saya adalah seorang pengacara, saya laporkan kepada pihak berwajib, bisanya itu lakukan. Atau hanya komentar saja bahwa Islam ini adalah begitu, terserah. Jangan kemudian diam, karena diam itu, apalagi cuma ingkar dalam hati, wadzalika ad'aful iman yang paling lemah berarti. Saya mengajak, dan sekarang teman-teman, bahkan Al-Fakir sendiri, bahkan teman-teman kita yang Islam dilaporkan oleh mereka. Jadi seharusnya kita yang melaporkan ke polisi, malah mereka yang melaporkan kita. Ini kan terbalik namanya. Maka saya mengajak kepada umat Islam, naikkan level giro kita. Seharusnya kalau kita lihat kitab tafsir manapun, kalau di depan mata kita ada yang menghujat Rasulullah, halal darahnya. Ya.
Untungnya umat Islam ini rahmatan lil alamin, mengikuti aturan pemerintah. Makanya kafir yang ada di Indonesia namanya kafir mustakman, kafir yang diangkat aman oleh pemerintah. Kita taat ke pemerintahnya, begitu. Tapi kalau seharusnya kalau kita buka di dalam kitab apapun, menghujat Nabi, jangankan menghujat, Sayyidina Umar saja bagaimana kan? Bagaimana kemudian Sayyidina Umar ketika Rasulullah wafat, siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, aku penggal lehernya? Untungnya ada Sayyidina Abu Bakar membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa immata aw qutila in qalabatum ala aqabikum, apakah kalau beliau wafat kamu akan kembali murtad gitu? Nah, itu Sayyidina Umar. Kalau sampai Sayyidina Umar hidup zaman sekarang selesai. Kalau sampai kolom komentar saja tidak mau, siap-siap untuk mendapatkan sabetan bala yang bakal Allah turunkan. Karena Allah paling marah nabinya dicela, nabinya dikata begini dan begitu. Sekarang penyakit-penyakit sudah luar biasa. Disebabkan apa? Sebab kemaksiatan sudah merajalela. Jadi orang-orang sekarang ini pikirannya banyak yang terbalik. Sudah banyak berpikir yang terbalik. Dulu pernah terjadi begitu. Kenapa bulan purnama bulan besar? Kemudian lama-lama mengecil dan mengecil. Nah, orang-orang seperti itu yang bertanya seperti itu sudah tidak lagi menjadi sasaran untuk dijawab menggunakan dalil, secara dalil ayat dan hadis. Karena bentuk pertanyaannya saja sudah menunjukkan siapa dia. Maka dijawab oleh orang yang arif billah. Beliau bilang, apakah kamu tidak tahu? Ini orang nanya, kenapa bulan yang awalnya kecil, sabit, kemudian tiba-tiba besar, dan kemudian mengecil dan hilang? Ini dijawab sama ini Syekh, dia bilang, apa kamu tidak pernah mendengar ra'ad? Guntur, petir, geledek. Iya, kata ini orang, kalau kau tidak bisa menjawab, aku bunuh. Sudah banyak yang jawabannya salah, aku bunuh. Nah, ini Syekh jawab pakai akal. Apa kau dengar? Sering terjadi guntur, geluduk? Iya. Itu katanya pada waktu bulan itu kecil, ditumbuk sama malaikat itu bulan, dibikin lebar. Nah, kemudian setelah lebar, dari hari ke hari dipotong sama malaikat sedikit demi sedikit, ditebar menjadi bintang. Langsung ini orang cium tangan, jawabanmu sama dengan yang kufikirkan. Jadi kalau orang gila maunya dijawab gila. Nah, terus apakah kita harus menjadi korbannya orang gila? Itu pertanyaannya. HP semuanya punya, kuotanya punya berkali-kali. Kita kadang-kadang suka berkali-kali saya mengajak kepada jamaah yang katanya jamaah biar punya ruh Islam di hati. Hanya bikin kolom komentar saja enggak. Saya sering lihat YouTube ada orang menghina agama, menghina ulama. Begitu saya lihat di kolom komentarnya, pendukung mereka semua yang beri. Pendukung mereka semua, gaspol kiai, aku dukung kiai, semoga sehat afiat. Yang teriak-teriak, loh, semoga loh, kan enggak ada jawab. Itulah orang yang mulutnya, makanya lidah nanti di barang masyarakat nggak dipakai. Aliyah manakti mu'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa nunggu? Mau ada pelarangan begini dan begitu? Alhamdulillah min dzalik. Sholat Jumat sudah pernah mengalami libur saat adanya Covid. Kumpul-kumpul sudah tidak boleh. Apa segala macam tidak boleh. Bala dikirim, bencana dikirim, gempa bumi, geser tanah, banjir, api, angin, segala macam. Minimal kalau mayoritas tidak berbuat, minoritas berbuat. Yang punya kemampuan hukum, laporkan secara hukum. Karena umat Islam insya Allah tidak bermain hakim sendiri. Laporin ke polisi, dikawal, laporan dikawal. Jangan didiamkan Pak. Khawatir ada orang senewan main hukum sendiri nanti. Ya, begitu. Karena orang yang punya ruh Islam panas dengar nabinya dicela. Nah, yang tidak pernah merasa terusik mau pakai muka yang mana ngadep nabi, ketemu aja juga belum tentu. Sedangkan seseorang itu targetnya asal ketemu nabi jadi pada masyarakat.
Mau dosa kayak apa banyaknya, ketemu Nabi. Dapat izin ketemu Nabi, insya Allah dapat syafaat beliau. Kalian sudah saksikan ya, itu contoh-contoh hujatan yang dibuat oleh Agatha. Terus, ya, kita berharap pihak kepolisian akan segera memproses, karena ini sudah sangat meresahkan, teman-teman. Sudah sangat meresahkan, dan saya melihat bahwa masyarakat ini sudah mulai ngamuk, ya, sudah mulai marah dengan akun-akun YouTube yang terus melakukan penistaan agama saat live, baik itu di TikTok maupun YouTube, di media sosial, mereka viral. Jadi saya sebenarnya sangat setuju, ya, kalau pemerintah turun tangan mengatur ini semua, karena udah membahayakan, meresahkan, teman-teman. Bisa membuat keonaran, bisa membuat chaos, ya, bisa membuat chaos. Jadi saya setuju bahwa ini sudah seharusnya, ya, sudah seharusnya dari pemerintah buat satu wadah yang jelas. Kalau nggak ini bahaya, karena ini nggak edukasi lagi sekarang. Ya, mohon maaf saya katakan, sekarang yang ada saling hujat, teman-teman, saling caci maki. Ini bukan edukatif lagi, bahaya. Yang seperti ini bahaya, teman-teman. Dan kita lihat bagaimana Polikarpus memanfaatkan situasi ini, memanfaatkan media sosial untuk menghujat agama Islam dengan tujuan membuat chaos. Dan mereka dibayar. Silakan dicek aliran dananya. Mereka dibayar. Ngeri, teman-teman. Kita bisa lihat juga sekarang, antar Polikarpus saling cakar. Ya, PC The King dan teman-temannya, termasuk si Agatha, mulai mencakar Walabu dan juga Pak Bom Bom, yang mereka anggap kerjanya selama ini hanya mencari cuan, yang selama ini hanya mencari keuntungan. Silahkan, nanti kalian akan lihat sendiri. Ya, kita juga akan tampilkan bukti-bukti pernyataan dari PC The King dan teman-temannya. Ada WKWK, ya, ada Ladusing, termasuk Agatha juga, yang membongkar bahwa ada Polikarpus tertentu yang memang memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi. Jadi mereka udah dibayar, tapi mereka cari lagi keuntungan pribadi dengan mengkorbankan, mentumbalkan teman-teman mereka. Di atas penderitaan teman-temannya, mereka menari-nari, mereka bersuka cita. Nah, inilah bukti, teman-teman. Ya. Inilah bukti Allah. Ya, Allah tidak membiarkan mereka-mereka ini, teman-teman. Jangan kita berpikir mereka bersatu. Enggak, mereka tercerai-berai. Mereka tercerai-berai, mereka saling santap-menyantap. Mereka kanibal. Mereka nggak akan pernah bersatu, karena kepentingan mereka adalah kepentingan pribadi. Beda sama umat muslim. Umat muslim bersatu karena apa? Walaupun setiap orang punya ego. Walaupun setiap dari kita punya ego. Tapi kita dipersatukan oleh apa? La ilaha illallah. Itu beda dengan mereka, teman-teman. Beda sekali. Itulah kenapa sekarang mereka saling cakar. Jangan terkejut, dari zaman dulu seperti itu. Dari saya pertama sekali melihat konten-konten diskusi lintas iman, saya sudah melihat bahwa antar mereka cakaran. Bahkan dulu saya buka room, saya kasih teman-teman untuk bicara, dan mereka akan saling menggigit. Saya sendirian, sisanya mereka, serigala semua. Saling menggigit, saling cakar mereka, saling membunuh. Itulah Polikarpus. Memang tabiat asli mereka seperti itu. Dan kita akan lihat nih Agatha, teman-teman. Agatha ya, dia sudah kasih pesan, jangan ada teman-temannya yang galang donasi atas nama dia. Tapi saya berani yakin, ya, saya sangat yakin bahwa akan ada nih orang-orang yang galang donasi atas nama Agatha. Karena memang tabiat mereka seperti itu. Kelakuan mereka seperti itu. Jadi jangan terkejut. Dan buat Agatha, selamat sekali lagi. Anda sudah membuat bangga keluarga Anda, membuat bangga tentunya anak Anda. Anak-anak Anda pasti akan dengan bangga mengatakan, ini mama saya. Ya. Ini mama saya yang sedang viral ini. Mantap. Dan saya nggak tahu apakah dia akan buat konten mewek-mewek seperti awal tahun kemarin. Ya, kita tahu awal tahun Agatha pernah membuat konten mewek-mewek, nangis-nangis, ya, pura-pura mau bertobat. Pura-pura mau bertobat. Tetapi isinya hujat-hujat Islam juga. Isinya hina-hina Islam juga. Ini saya lampirkan sebagai bukti. Nangis, tapi menjelekkan Islam. Menjelekkan Islam. Dan ini memang terjadi, teman-teman ya. Kalau ada yang bilang, wah itu kamu edit atau tipuan. Kalau sejago itu kami, teman-teman. Ya, kalau kami bisa mengedit
sebagus itu, ekspresinya sebagus itu. Saya sudah direkrut sama Hollywood. Karena film Hollywood saja sampai sekarang, ekspresi wajahnya nggak bisa seperti itu, teman-teman. Nggak bisa. Artinya lebih luar biasa saya. Nah, jadi itu memang Agatha. Saya ingat sekali ya, dia mewek-mewek alasannya, wah saya mau bertobat, tapi sambil hina Islam. Nangis tapi sambil hina Islam. Kalian dengar kan, sambil hina Islam. Apakah akan seperti itu lagi? Ya kita tunggu. Ya kita tunggu nih. Si Agatha ya. Inilah saya bilang, bagi teman-teman Kristen yang baru tahu, ya mungkin baru nonton berita, atau mungkin karena lihat di TikTok viral ya, lapor-melapor yang dimulai dari Bang Dos Masih Jabat, sehingga kalian nonton video ini, ya saya kasih tahu. Saya nggak tahu ya kalau Bang Dos Masih Jabat itu apakah murni membela iman atau ada yang lain. Tapi selama ini saya lihat, ya Bang Dosma itu belum melakukan live untuk mencari koin atau bahas agama, nggak ada. Dia murni masih melaporkan. Murni masih melaporkan saja, ya sehingga ya saya mau bilang bahwa ya kalau kayak Dosma kalian bilang pembela iman, saya masih oke kan lah untuk saat ini ya. Untuk saat ini saya bilang, ini masih oke lah kalian bilang dia pembela iman Kristen. Tapi kalau Agatha, sang penggugat, wah Donat, yang lain-lain, mohon maaf, mereka Polycarpus teman-teman. Polycarpus adalah polemikus yang mendapatkan bayaran untuk membuat chaos negara kita, untuk membuat perpecahan, untuk menghujat agama Islam. Dan Polycarpus itu biasa dua. Memang dari dulu benci Islam. Ada kebencian kepada Islam. Sehingga ya udah, nggak ada masalah dia hujat Islam. Atau yang kedua, sebenarnya nggak ada masalah dengan umat Muslim. Nggak ada masalah. Nggak ada dendam, hubungannya bagus, temannya juga banyak Muslim. Tapi karena dibayar. Murni karena dibayar, dia hujat Islam. Dan ini banyak. Yang seperti ini banyak. Afrida Magdalena, alias Agatha, itu punya teman yang Islam. Dia punya teman-teman yang Islam. Dan hubungan dia harusnya bagus kalau kita lihat. Tetapi kenapa dia menghujat? Ya karena dibayar. Karena dibayar. Karena dibayar, sering-sering buka komal menghujat, lama-lama benar-benar benci. Kan gitu. Awalnya bencinya itu karena harus benci karena dibayar. Kebenciannya karena dibayar, tapi lama-lama ya udah jadi benaran benci dengan Islam. Ini yang terjadi sama mereka. Itulah dari dulu saya katakan, kalau memang nggak sanggup nonton, mending jangan nonton. Ya, mending jangan nonton daripada nanti kalian seperti mereka. Ngeri teman-teman, ya, ngeri sekali. Agatha itu kalau dibilang silap ya enggak. Setiap hari teman-teman, setiap hari buka komal menghujat. Baru kemarin lah perdana Agatha nggak live. Baru perdana kemarin. Kalau selebihnya pagi, siang, malam. Live terus. Ya, live terus. Dan seperti yang saya sudah bilang, tahun ini ya, di akhir tahun ini Agatha jadi top. Menggeser Elia Miron. Menggeser Mikana. Nah, kita akan tunggu nih, apakah akan muncul lagi Polycarpus pengganti yang akan lebih terkenal, akan lebih sadis lagi hujatannya. Karena mereka berlomba-lomba menjadi Polycarpus nomor 1. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya dapat donasi lebih banyak. Ujung-ujungnya donasi. Ya. Ujungnya adalah apa? Ditransfer, dibayar. Banyak orang-orang Islamophobia yang senang dengan mereka. Senang sekali dengan mereka. Dan kita harus berterima kasih juga dengan Bang Dos Masih Jabat ya. Karena Bang Dospa secara tidak langsung ya, ini membuka cara yang lain gitu. Kalau yang selama ini kan kita hanya meluruskan fitnah-fitnahan mereka, kan gitu. Kita meluruskan fitnah mereka. Sejak ada Bang Dos Masih Jabat ini jadi lapor-melapor saya lihat. Kan begitu. Jadi lapor-melapor. Walaupun sebelumnya saya sudah duluan dilapor. 2 tahun yang lalu saya udah duluan dilapor sama Polycarpus. Duluan dilapor, teman-teman. Banyak sekali mereka yang ingin saya celaka. Banyak sekali. Padahal saya hanya menyampaikan bahwa ada pendeta HTD yang ngomong titik Tuhannya. Saya hanya memberitakan. Ya, seperti sekarang ini, saya beritakan. Ada yang namanya Afrida atau Agatha yang menghujat Islam. Nah, tiba-tiba nanti orang nggak terima saya yang dilaporin. Oh, kamu menghujat Nabi kami. Nggak seperti itu, teman-teman. Harusnya kalian berterima kasih, karena saya memberitahukan ada pendeta yang namanya HTD. Ngomong seperti itu, kalian laporkan HTD kalau nggak senang. Ini nggak. Harus kamu yang masuk, karena kamu berbahaya bagi misi mereka untuk menghancurkan Islam.
Itu angka teman-teman. Tapi ya sekali lagi kita terima kasih sama Dosma lah. Dan ini akan panjang, nampaknya akan panjang sekali teman-teman. Akan panjang karena saya dapat info teman-teman ya. Saya dapat info, ini kan Agatha ya. Masih banyak juga Polycardus yang lain yang dalam waiting list. Dalam waiting list pelaporan. Dan buat Agatha sendiri masih ada 2 pelaporan lagi yang belum kita tampilkan ya. Yaitu pelaporan di di Jawa Timur dan Jawa Tengah teman-teman. Jadi ada juga pelaporan di Jawa Tengah dan Jawa Timur rencananya. Dan ini akan kita naikkan juga. Dan saya dapat informasi bahwa berita hujatan Agatha ini, YouTuber Agatha of Palermo yang diduga melakukan penistaan agama, itu juga akan masuk berita. Bentar lagi akan masuk berita di berita-berita yang ada di TV-TV ya. Jadi selamat masuk TV buat si Afrida ya, alias Agatha. Selamat untuk masuk TV-nya. Terus buat para Polycardus yang lain ya jangan kalah. Ya jangan mau kalah, semangat ya. Buat yang lain semangat gitu. Jangan kalah dong. Masa kalian kalah sama Afrida? Masa kalian kalah sama Agatha? Jangan mau kalah. Ya mumpung Agatha ini kan lagi vakum nih. Ya, nggak tahu lagi ngapain dia kan gitu. Jangan mau kalah. Pak Bom rebut kembali tahta Anda. Rebut kembali tahta Anda sebagai Polycardus yang bisa live 12 jam nonstop. Masa kalah sama perempuan? Masa kalah? Tunjukkan Anda lebih hebat. Live terus seperti zaman dulu gitu kan. Hujat terus Islam kalau perlu. Biar Anda juga terkenal. Ini biar terkenal juga. Kan kalian pengen terkenal nih. Dari dulu, wah pengen sekali jadi nomor 1, saling berebut. Supaya menarik perhatian donatur-donatur Islamophobia. Makin terkenal, makin banyak donaturnya. Ya semangat lah. Dan buat teman-teman muslim yang sedang berjuang, sedang melaporkan, ya semangat juga teman-teman. Karena tentu saja ini akan panjang. Dan saya harus menyampaikan bahwa kalian luar biasa. Ya, orang-orang yang melaporkan, turun, ya, menjadi saksi, terus juga memonitor, ya, memantau, menjaga ini semua, kalian luar biasa. Dan saya juga sudah dengar kabar juga bahwa ya mereka akan mengawal ini terus. Ya, jadi bukan hanya sekedar pelaporan, tapi mengawal sampai ini benar-benar ya, benar-benar bisa sampai persidangan. Ya, jadi benar-benar selesai lah, bukan hanya sekedar udah lapor selesai, enggak. Ini akan dikawal benar-benar, apalagi ini sudah jadi isu nasional. Ya, saya dengar kabar bahwa masalah ya penghujatan di medsos ini sekarang benar-benar tuh jadi isu nasional, bahkan sudah di Mabes ya, data-datanya sudah ada di Mabes. Ya, kita harap pemerintah bisa segera mengambil sikap untuk itu ya. Kita harap itu aja. Terus ada informasi apa lagi nih kan gitu? Ada informasi apa lagi nih, Bang? Ya, mungkin saya sekedar informasi bahwa hari Senin ya, hari Senin Rudi Simamora akan menjalani sidang pra-peradilan yang menurut tim Peace the King dan kawan-kawan adalah upaya bodoh, ya, upaya goblok, karena tanggalnya terlalu mepet dan dalam waktu sebentar lagi sudah P21, jadi nggak ada gunanya. Jadi mohon pra-peradilan, padahal statusnya sudah mau naik. Terlalu nggak ada kerjaan kalau dibilang Peace the King. Habisin duit dia bilang. Ya, bayar mahal-mahal untuk sesuatu yang nggak ada gunanya. Dan pipis kucing ya, Peace the King ini menyuruh jangan lagi mendonasi ke tempat Rudi Yohanes, ya, karena terbukti Rudi Yohanes itu sibuk dengan kepentingannya sendiri, menurut Peace the King, bukan menurut saya. Nanti kita bahas di konten lain lah. Ya, kita bahas di konten lain. Mungkin untuk yang kali ini sudah cukup, ya, sudah sangat clear, sudah sangat jelas, dan selamat sekali lagi. Ya, itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.